Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ayo, mana semangatnya? Selamat pagi. Pagi, Pak. Kalau ucapannya salam yang menyebutkan waktu, maka jawabannya 3 kali. Yang waktu itu kemudian ditambah dengan present bisa, hukum yes. Oke? Saya ulangi. Selamat pagi. Tidak bisa, sudah diisi presensinya. Nanti minggu depan lagi ya. Minggu depan aja. Ya. Sudah diisi sama si Akad Cloud. Selamat pagi. Jadi kalau saya berikan salam waktu, jawabannya adalah waktunya disebut 3 kali, kemudian sama dengan USN bisa, hukum yes. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, pagi. USN bisa, hukum yes. Oke? Iya, Pak. Selamat pagi. Pagi. USN bisa. Hukum yes. Gitu dong. Biar semangat walaupun ini sudah jam 10. Baik anak-anakku sekalian, tidak usah ngintip, pulang saja tuh ngintip. Jadi saya pertegas lagi ya, saya itu 10.30 sudah di sini, di ruangan ini. Jadi kalau di ruangan saya tidak ada, ya, di perpustakaan ataukah di ruangan dosen saya tidak ada, maka silakan naik ke ruangan sini. Kalau masih tidak ada, silakan bel saya. Mungkin saya lupa dengan cara keluar mungkin, ya, bel, ingatkan saya. Begitu ya. Jangan lagi kayak tadi saya nunggu 10.30 pas, tidak ada. Siapa itu kah? Coba. Hah? Ada orang kayaknya. Oh, enggak ada. Segera ada orang. Suruh saya masuk, Bang. Suruh saya masuk. Suruh saya masuk. Itu katanya tadi kah? Masuk nih. Waalaikumsalam. Ini yang 2 baru masuk, minggu depan jangan terlambat lagi ya. Pas 10.30 sudah harus ada di sini. Buka maskernya biar cantiknya kelihatan. Buka masker. Sekarang kan bukan lagi zaman, jangan buka jilbab, masker aja buka. Hijab itu syariah, ya. Bukan saya maskernya, tidak apa-apa. Biasa tuh yang pakai masker biasa ada bibirnya ke apakah sumbing, monyong atau giginya keluar, berongos, ya kan? Nah, itu lumayan cantik gitu. Buka maskernya. Jangan sembunyikan kejelekan wajah kita balik masker, tidak bagus itu. Lebih bagus jujur. Jadi saya ulangi lagi, udah kita ini hukum pajak. Kita masuk 10.30 waktu Indonesia apa itu? Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Jangan masuk di 10.30 waktu Indonesia Barat. Kecepatan, ya. Atau kalau masuk 10.30 waktu Indonesia Timur, mana kelewatan lagi. Masuklah waktu Indonesia Tengah, di mana kampus kita ini berada. Di 10.30 sudah harus ada di sini. Ya, itu tugas keting itu ya. Dan minggu depan jangan lagi ada yang terlambat. Tadi saya suruh anjur itu.
Coba seorang lagi masih bisa tidak yang diperbarui ini presensinya. Presensinya sudah saya. Ini yang baru masuk Aida kah? Aida. Aida Muflihah. Iya. Kemudian Andi Alif. Oh, bukan. Oh, Fatmawati. Biasanya Fatmawati itu di rumah saya biasa. Iya, jaga anak. Ternyata Fatmawati ini sama. Nanti minggu depan Fatmawati jangan terlambat lagi ya. Kalau perlu nanti kita sama-sama ke sini. Nah, Fatmawati ini Fatmawati istri saya ini. Namanya kok sama, Fatmawati. Dipanggil apa, Fatma? Oh, sebenarnya panggil Wati, wanita tiruan. Bukan ya? Baik, kita mulai ya. Itu bisa pertegas lagi. Tolong minggu depan jangan lagi terlambat ya. Jangan terlambat. Dan kepada ketua tingkat yang lain juga tolong sampaikan sama teman-temannya yang belum hadir, yang tidak mau hadir, sampaikan saja bahwa kuliah di hukum pajak pengampunya ini, pengampunya saya itu belum pasti lulus walaupun hadir 100%, karena masih ada lagi ya, karena masih ada lagi namanya mid dan final. Apatah lagi kalau memang tidak pernah hadir ya, alpanya banyak, hadirnya bolong-bolong ya, itu saya jamin nilainya mungkin antara C sampai E. Tolong ya, terutama yang dapat beasiswa itu, apalagi kita di kuliahnya hukum pajak, jangan sampai beasiswa kalian itu lepas dan beralih ke orang lain. Janganlah menyalahgunakan pajak. Kita kan belajar hukum pajak kan, kita sudah singgung kemarin, minggu lalu maksud saya kemarin, minggu lalu, bahwa pajak itu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan memberikan beasiswa. Apa beasiswa ya? Bukan BH kan? Beasiswa ya. Beasiswa kepada masyarakat yang usia sekolah, usia pendidikan. Itu jangan sampai disalahgunakan, karena masih banyak sebenarnya yang mau beasiswa. Bukan cuma orang miskin yang mau beasiswa, orang kaya juga mau beasiswa ya. Hanya negara kita ini mengutamakan orang yang tidak mampu ya. Orang yang tidak mampu ya mampu, tapi kemampuannya rendah. Karena negara kita ini tidak ada yang miskin kayaknya. Negara kita ini kemampuan ekonominya semua sedang. Orang sedang ini yang minta dibantu, yang perlu dibantu. Karena kalau dia keluarkan lagi uangnya untuk uang kuliah, uang sekolah, itu bisa menguras yang lain. Sehingga mereka butuh bantuan negara. Sebenarnya dari mana? Ya dari pajak yang kita bayarkan itu. Dari pajak mas ya, pajak. Jadi saran saya jangan disalahgunakan. Baik, anak-anakku yang cantik-cantik, cantiknya minta ampun, yang ganteng juga tak tertandingi. Hari ini kita masuk pada materi baru. Kok selalu ada orang situ ya? Apa kan? Ada orang. Biarlah, capek saya mulai terus presensi. Dia tidak usah masuk. Atau mungkin orang naksir sama saya, mungkin ngintip-ngintip ke sini. Ya dosen kalian ini sedikit ya, sedikit GR ya, wajarlah, masih muda. Kita masuk pada teori pemungutan pajak. Jadi saudara-saudara yang saya banggakan, negara itu sebenarnya tidak memungut pajak begitu saja, tapi ada dasar-dasar pembenar mengapa pajak itu dipungut ya. Jadi kita sebut dengan teori pembenar. Kalau saya anggap teori pembenaran.
teori yang membenarkan mengapa pajak itu dipungut, pajak atau iuran, ya. Kalau pajak itu adalah kata yang lebih spesifik dari iuran. Iuran itu adalah kata yang lebih umum. Jadi ada teori pembenarannya, teori. Nah, negara memungut pajak itu berdasarkan bersandar pada teori-teori ini. Mari kita bahas teori satu persatu. Yang pertama adalah teori asuransi. Kalian pernah dengar kata asuransi? Pernah? Oh iya, silakan. Ya, mau izin silakan ya. Mau izin mungkin ke belakang. Ye, masuk Ki. Ye, cari siapa? Mau masuk? Masuk di mana? Kita peserta mata kuliah apa? Hukum baca. Dosennya? Saya. Ada dosen namanya dosen kita. Siapa? Kalau tidak tahu nama dosennya, tidak usah masuk. Ya? Sakit hati lah, mudah. Masuk nih, masuk nih semua. Mungkin kalian yang intip-intip saja di luar ini. Jadi gitu ya. Sebenarnya tadi saya sudah bilang jangan masuk kalau terlambat. Nantilah minggu depan saya berlakukan lagi ya. Kalau minggu depan betul ini ya, minggu depan kalau terlambat tidak boleh masuk. Kalau masuk itu di acara yang sedang berlangsung, yang sementara berlangsung, itu bisa mengganggu, ya, mengganggu sedikit acara yang sedang berlangsung itu. Banyak gangguan bisa ya, pokoknya gangguan psikologis, terganggu secara psikologi. Pokoknya tolong depannya jangan lagi ya, terlambat. Nah, pertama adalah teori asuransi. Itu tidak saya tulis teori asuransi ya. Ya, kalau mau dikasih bahasa kerennya insurance theory ya. Teori asuransi. Pernah dengar kata asuransi? Pernah? Nah, bagaimana asuransi itu? Coba kalian gambarkan dulu, ketua tingkat dulu. Asuransi itu bagaimana? Saya mau wawancara dulu. Yang kamu paham asuransi bagaimana? Asuransi itu ya Pak, seperti apa namanya? Kayak yang mana Bu? Seperti tanda bukti pembayaran. Tanda bukti pembayaran. Ya, Pak. Berarti kwitansi dong. Coba ini yang baru masuk nih, terlambat ke tadi. Apa itu asuransi? Yang kamu paham asuransi apa? Karena kita lagi bicara teori asuransi. Pembayaran. 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 Kalau kuliah juga pembayaran. Ya. Coba gambarkan bagaimana asuransi. Kasih gambaran, tidak usah kasih pengertian, gambaran saja. Ayo, siapa yang tahu gambaran tentang asuransi? Ayo. Ayo. Silakan. Fatimah. Namanya sah? Fatma. Apa teori itu? asuransi itu kayak semacam jaminan hidup. Jaminan hidup. Berarti tidak pernah mati kan, dijamin terus. Maksudnya ada jaminan kayak apa itu dia? Ya, Ada jaminannya. Ada jaminannya bahwa kalau dia mendapatkan suatu peristiwa, misalnya peristiwa kematian, kecelakaan, kebakaran, maka dia diberikan ganti rugi. Oh iya, oke. Ada lain? Ada lain? Mana laki-lakinya? Yang bang kumis ini? Ini apa? Ada semua kumisnya ya? Umur berapa ke sekarang kak? 23 Pak. 23? Iya. Saya umur 40, kumis saya tidak ada ini. Apa tuh asuransi? Kira gambarannya gambarannya. Kalau menurut saya Pak, asuransi itu adalah salah satu jasa yang menjanjikan atau
kesepakatan antara apa? Jasa yang menjanjikan apa?